PT Data Sinergi Tama Jaya Tbk semakin memantapkan langkah dalam menjaga dan mempertahankan kinerja pertumbuhan yang berkelanjutan di tahun 2025 di tengah dinamika kondisi geopolitik dan geoekonomi. Ya, pemirsa, PT Data Sinergi Tama Jaya Tbk optimis dalam mewujudkan kinerja positif di sepanjang tahun 2025. Hal tersebut didukung sejumlah langkah strategis melalui inovasi teknologi, penguatan pasar domestik hingga ekspansi bisnis global. PT Data Sinergi Tama Jaya Tbk semakin memantapkan langkah dalam menjaga dan mempertahankan kinerja pertumbuhan yang berkelanjutan di tahun 2025 di tengah dinamika kondisi geopolitik dan geoekonomi. Emiten berkode saham ELIT dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 6 Januari 2023 ini telah menyiapkan sejumlah langkah strategis yaitu inovasi teknologi, penguatan pasar domestik, hingga ekspansi bisnis global. Dan sebagai bagian dari strategi ekspansi bisnis global, perusahaan yang dikenal sebagai penyedia layanan managed service dan solusi cloud di Indonesia ini memperluas operasional ke kawasan regional yaitu Malaysia. Ekspansi ke Malaysia dilakukan melalui entitas anak Elitery Global Teknologi SDN PhD yang mulai aktif beroperasi sejak tahun 2024. Sementara itu, permintaan terhadap solusi digital saat ini semakin meningkat terutama pada layanan cloud computing, keamanan cyber, dan kecerdasan buatan atau AI yang menjadi backbone aktivitas bisnis perseroan. Solusi berbasis cloud dan teknologi canggih juga terbukti mampu mendorong efisiensi operasional, mempercepat inovasi, menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta peluang besar dalam transformasi digital di berbagai sektor. Berbagai sumber IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, IPO tingkatkan daya saing PT Data Sinergi Tama Jaya Tbk. Kita sudah hadir bersama saya di studio IDEX Channel Bapak Erwin Damar Prasetyo, Direktur PT Data Sinergi Tama Jaya Tbk. Ya, halo Pak Erwin, apa kabar Pak? Baik Pak Pras. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak atas undangannya. Baik, dan sebelum membahas lebih jauh, mungkin Anda bisa menjelaskan juga kepada pemirsa terkait dengan model bisnis dari perseroan itu seperti apa sehingga menjadi insight juga nih bagi pemirsa IDEX Channel. Ya, baik, jadi mungkin perkenalan sedikit ya Pak. Tadi mungkin sudah disebutkan nama saya Erwin Prasetyo. Saya sebagai Chief Financial Officer juga di Elitery. Mungkin sedikit background, Elitery itu adalah perusahaan IT Managed Services yang kita terbentuk tahun 2011. Dan kita berfokus di layanan di transformasi digital, yang dimana kita berfokus daripada layanan end-to-end dari cloud, dari network, dan juga cyber Pak, dari security seperti itu. Dan keunggulan kami adalah kami memiliki sertifikasi Google Cloud Managed Service Provider atau MSP. Kalau di dunia itu cuma ada 56 Pak. Dan bukan kebetulan ya, kita adalah salah satu-satunya perusahaan Indonesia yang memiliki sertifikasi tersebut. Dan di tahun ini kita fokusnya adalah kita mau lebih fokus ke cyber Pak, ke security cyber. Kenapa? Karena memang kondisi dunia sudah berubah dan ancaman risk juga semakin tinggi, apalagi dengan adanya artificial intelligence, resikonya juga semakin tinggi seperti itu. Meskipun mungkin kita secara teknologi kita juga bisa menggunakan ya Pak, teknologi untuk kegiatan kita seperti itu. Dan kita juga sudah tersertifikasi, kita mempunyai Google Cloud Security Specialization, dan kita itu juga salah satu sebagai keunggulan kita seperti itu. Ya, lantas kalau kita bicara mengenai produk atau layanan utama begitu ya, memang menjadi fokus ya strategis dari perseroan ini apa kira-kira Pak? Ya, kita mempunyai beberapa produk unggulan Pak, seperti itu. Salah satunya yang produk kita ada namanya Elipedia. Nah, Elipedia ini adalah artificial intelligence berbasis Google Cloud, yang dimana kita sebenarnya aimingnya itu ke perusahaan-perusahaan. Karena challenge-nya adalah perusahaan itu mempunyai banyak data, tapi itu bagaimana mereka memastikan datanya itu gampang diakses, dan yang pasti dari sisi confidentiality. Karena ibaratnya itu bagaimana make sure datanya itu tidak ada kebocoran gitu loh, karena data-data perusahaannya sangat confidential kan ya. Kita tidak bisa share begitu saja. Dengan software yang kita kembangkan dengan Elipedia, kita bisa make sure bagaimana perusahaan itu bisa datanya itu terjaga dan gampang diakses seperti itu. Dan kita juga ada beberapa layanan-layanan lain. Kita juga ada Eli Vault untuk
untuk data storage gitu loh. Kita juga ada early recovery untuk disaster recovery. Kenapa ini penting? Kenapa? Karena perusahaan tuh juga yang pasti kan semua butuh data, butuh teknologi, dan pada saat mereka ada gangguan itu bisa switching Pak ke kita gitu loh. Karena datanya kan di kita bisa bantu dan operasionalnya tidak terganggu seperti itu. Baik, sedikit lebih luas begitu di era digital saat ini, menurut Anda ini momentum yang tepat tidak sih bagi Persero untuk berada memang di bisnis digital saat ini? Seperti Anda katakan, cyber security memang menjadi satu hal yang sangat krusial saat ini, di mana layanan data pun juga ini harus dan wajib mungkin dijaga oleh perusahaan. Iya. Sangat sih Pak, sangat relevan. Kenapa? Karena yang tadi, teknologi itu selalu berubah. Suatu hal yang mungkin kita pikir 2 tahun yang lalu, itu tidak kepikiran, sekarang itu kepikiran gitu loh. Jadi itu semua itu dipaksa untuk learn to unlearn and learn new technology gitu. Dan kita di perusahaan IT, gimana caranya kita bisa mengembrace dan kita bisa mengeducate gitu loh. Kenapa? Kan by the end of the day sebenarnya apa sih yang di manage? Mungkin kalau kita ngomong IPO dan segala macam gitu ya, pasti ya resiko kan. Bagaimana kita bisa menjaga stakeholder kita, shareholder kita, dan bagaimana kalau kita ngomong strategik, gimana kita bisa menambah value added lah seperti itu. Jadi dengan kita tahu teknologi, kita bisa mengadvise gitu loh. Kita bisa menjaga. Jadi masing-masing company ini bisa fokus ke main bisnisnya mereka. Gitu. Jadi mereka tidak perlu ya terdistract lah seperti itu. Kita bisa bantu meminimasi resikonya. Ya, tadi sempat mention IPO, ini menarik. Ini sudah menjadi perusahaan tercatat sejak tahun 2023. Nanti bisa dijelaskan apa sih yang melatar belakangnya? Apakah memang ini bisa terbukti juga meningkatkan daya saing dari perseroan? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Erwin, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Erwin Damar Prasetyo, Direktur PT Data Sinergi Tama Jaya Tbk. Nah, ini dia, kalau bicara mengenai IPO, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang akhirnya bisa mendapatkan banyak benefit begitu ya, menjadi perusahaan tercatat yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, dari Elit sendiri bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan latar belakang kenapa sih akhirnya memilih menjadi perusahaan tercatat, juga mungkin bisa disampaikan nih Pak Erwin. Ya, terima kasih Pak Pras. Jadi salah satu alasan kenapa kita ambil keputusan ya Pak, kenapa sih kita melakukan IPO, reasonnya itu adalah bagaimana kita bisa meng-capture momentumnya. Kenapa? Karena kalau misalkan dilihat dari secara historical, revenue kita kan bertambah ya setiap tahun ya, nearly doubled lah bisa dibilang. Jadi pasca COVID tuh memang demand terutama untuk cloud tuh sangat tinggi bisa dibilang. Dan kita juga mencari alternatif bagaimana kita bisa upscaling as a company seperti itu. Dan salah satu alternatifnya kan pasti kalau kita ngomong financing ada beberapa alternatif ya. Misalkan kita minjem dari bank, tapi kan itu pasti ada cost of fund seperti itu. Dan sebenarnya kalau yang alternatif menarik lagi adalah kita melakukan IPO. Kenapa? Karena itu memang strategis, tidak hanya kita mendapatkan pendanaan yang bisa dibilang quote unquote lebih murah ya, dalam artian tidak ada cost of fund, tapi ini bisa dibilang kita juga bisa meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Dimana kita bisa memastikan memang kalau misalkan perusahaannya sudah IPO, itu kan sudah dipastikan ya ada tata kelola yang baik, ada good governance secara struktur, dan juga ada role yang misalkan di perusahaan yang tertutup mungkin belum ada gitu loh. Misalkan ada audit committee, corporate secretary, atau misalkan praktek daripada GCG sendiri seperti itu. Jadi keputusan IPO sendiri itu juga mendukung daripada tujuan daripada perusahaan gitu seperti itu. Selain benefit yang banyak, persiapannya ini susah nggak sih atau rumit nggak sih? Mungkin bisa menarik sih. Menarik ya Pak Pras pertanyaannya. Kalau persiapannya, kalau sebenarnya sih dalam proses IPO itu yang pasti kan bagaimana kita bisa menyiapkan 3 macam aspek ya. Dari aspek keterbukaan, aspek akuntansi, dan aspek tata kelola. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari sisi proses daripada IPO, itu kan ada milestone-milestone-nya ya, dimana kita ada persiapan, ada preparation gitu loh. Kalau dari syarat-syarat yang ada tertulis, contohnya adalah seperti laporan keuangan gitu loh. Syaratnya misalkan laporan keuangan 3 tahun terakhir dan itu audited dan dengan opini wajar tanpa pengecualian. Juga dipastikan juga segala macam due diligence sudah dilakukan, dan dipastikan juga dokumen-dokumen legal Pak terutama gitu. Misalkan kalau misalkan perusahaan yang sudah lama berdiri atau perusahaan yang baru berdiri, mungkin kan ada problem, misalkan ada datanya dari sisi legal dokumentasinya, notaris segala macam itu mesti lengkap gitu loh. Dan itu juga mesti dipastikan jangan sampai nanti itu menjadi ya istilahnya jadi hambatan seperti itu. Nah, bicara mengenai lagi-lagi benefit begitu setelah IPO, apa nih yang dirasakan oleh Persero? Mengingatkan kita ada dana segar juga yang diperoleh begitu untuk kita bisa melakukan ekspansi bisnis lebih jauh begitu Pak Erwin.
Ya kalau dari sisi benefitnya ya, kita gampang dengan dari akses pendanaan kita jadi lebih mudah. Kenapa? Karena pada saat misalkan suatu bank mau mengakses kita bisa bilang kita perusahaan terbuka. Itu jadi kita jadi leverage dari sisi kita. Kenapa? Karena mereka bisa mengakses laporan keuangan kita. Kalau misalkan teman-teman mau akses, misalkan Eliteri, ketik aja Elite di Google, misalkan di search engine, nanti bisa tahu tuh laporan keuangan terakhir seperti apa. Dalam artian para stakeholder itu bisa tahu secara fundamental perusahaan performance itu seperti apa gitu loh. Jadi dalam artian kita lagi lebih mudah untuk mengconvince para stakeholder kita bagaimana kita bisa bilang perusahaan kita itu sudah mempunyai tata kelola yang baik. Sebenarnya itu bisa terlihat misalkan kita apakah kita submission laporan keuangan yang tepat waktu gitu. Itu juga salah satu indikasinya, dan dari sisi rasio-rasio dan indikator-indikator lainnya apakah ada baik atau tidak gitu loh. Jadi kita lebih mudah untuk menjelaskan lah Pak ke stakeholder kita. Pak Erwin, boleh tahu nggak sih sebenarnya dana hasil IPO-nya berapa? Kemudian sejauh ini pemanfaatannya, realisasinya tuh sudah disampai mana? Kemudian apa juga yang dirasakan dengan ekspansi bisnis dari hasil IPO ini begitu? Ya, terima kasih Pak Pras. Tadi disebutkan juga ya kalau kita IPO-nya itu di tahun 2023 dan dana yang kita kumpulkan dari hasil IPO itu sebesar 55 miliar. Dan itu setelah dikurangi biaya emisi ya gitu. Jadi 55 di mana 11 miliar itu 11,1 itu kita habiskan untuk kita belanjakan untuk biaya server Pak, untuk penguatan infrastruktur digital, dan sisanya selisihnya itu sekitar 44 miliar itu kita gunakan untuk operating activities Pak, untuk mendukung ekspansi daripada perusahaan. Baik, dan sejauh ini sudah clear? Sudah Pak, jadi akhir tahun 2023 sudah kita belanjakan semua dan sudah kita laporkan lah ke IDX. Ya, itu dia pemanfaatannya berarti memang untuk ekspansi bisnis begitu ya perseroan. Nah, ini menarik. Lantas next-nya kalau kita bicara mengenai ekspansi bisnis, kan kita tahu tadi juga sudah disampaikan di awal begitu bahwa memang marketnya tidak hanya untuk domestik tapi juga mengejar sampai dengan kawasan global dan regional gitu. Tadi sempat ada Malaysia begitu disebutkan, mungkin bisa dijelaskan ya Pak. Ya, terima kasih Pak Pras. Jadi kita juga di Eliteri itu kita memiliki beberapa rencana strategis seperti itu. Salah satunya adalah kita melihat sebenarnya gimana kita bisa mengcapture market di luar Indonesia seperti itu. Sebenarnya market di Indonesia juga besar sih gitu loh, tapi bagaimana caranya kita bisa melihat momentumnya di sini. Karena pasar Malaysia ini bisa dibilang seperti Indonesia pasca Covid Pak gitu. Jadi sebenarnya teknologinya juga mereka ada terbuka lebar dan room investasinya itu masih sangat terbuka seperti itu. Jadi kita karena dari sisi teknologi sendiri sebenarnya kalau ini sebenarnya borderless kan ya, bisa dibilang teknologi gitu loh. Jadi bagaimana kita selain kita menguatkan market pasar Indonesia gitu loh, kita juga grab, kita juga mau ekspansi keluar seperti itu. Salah satu inisiatif kita untuk kita masuk ke pasar Malaysia adalah kita bulan lalu kita melakukan akuisisi Pak. Kita melakukan akuisisi melalui anak perusahaan kita mengakuisisi Iloken BHD, itu salah satu mitra kita di Malaysia. Jadi itu kita menggunakan untuk go to market seperti itu. Nah, bicara mengenai tadi beberapa langkah yang sudah dilakukan untuk melakukan langkah-langkah strategis ya, ada inovasi teknologi, penguatan pasar domestik dan juga ekspansi bisnis. Nah, bicara mengenai inovasi teknologi ini kan memang era digital dan perkembangannya kan kita tidak bisa bendung, bahkan terus berkembang begitu. Nah, bagaimana Elite sendiri melihat dan memanfaatkan momentum dari penggunaan teknologi digital ataupun teknologi canggih ini? Ya, jadi yang pasti kita ada tim R&D-nya Pak gitu loh. Jadi kita 10% daripada employee kita tuh R&D. Jadi kita benar-benar berfokus bagaimana kita memastikan kita mendapatkan istilahnya apa ya, leverage daripada teknologi yang terbarukan ini, bagaimana kita bisa istilahnya apa ya, go to market lah, bisa kita bisa mendesain produk seperti itu. Jadi itu salah satu fokus kita. Kita memang fokus di sisi R&D ini, makanya dari sisi produk dan layanan ya kita evolving sih Pak sebenarnya. Bagaimana kita bisa stay relevan lah dalam artian dengan teknologi yang ada. Tingkat persaingan bisnis seperti apa, tapi tahan dulu jawabannya. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Erwin. Kita akan jeda kembali sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Erwin Damar Prasetyo, Direktur PT Data Sinergi Tamajaya Tbk. Nah, ini menarik Pak Erwin kalau kita bicara mengenai, kita tahu perkembangan digital juga kan masif ya di Indonesia. Kemudian bermunculan juga banyak perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam bisnis digital. Nah, Anda melihat sendiri tingkat persaingan bisnisnya begitu sejauh ini seperti apa sih kalau kita market domestik dulu nih? Iya.
Makasih Pak Pras atas pertanyaannya. Kalau kita ngomongin secara market, ya pasti kompetisi itu pasti ada ya Pak, gitu loh. Yang pasti kalau misalkan kita ngomongin teori ya survivor of the fittest ya, dalam artian yang akan survive, yang mana yang mempunyai skill set yang ada lah, yang baik seperti itu. Dan makanya di Elitery kita juga salah satu kelebihan kita yang tadi Pak saya sempat mention Google, kita ada managed service provider, MSW salah satunya perusahaan Indonesia di antara 56 mitra di dunia seperti itu. Gitu. Dan kita juga sekarang fokusnya ke security, ke cyber security, yang kita juga certified Google Security Service Pak, seperti itu. Baik. Jadi itu adalah bisa dibilang competitive advantages kita. Nah, kalau bicara mengenai kebutuhan demand-nya sendiri lah, mengingat ini kan sudah masuk ya tadi era digital, kemudian keamanan cyber ini menjadi suatu hal yang dalam artian concern bersama semua perusahaan. Anda melihat ini menjadi peluang yang menjanjikan ke depannya? Ya, peluang sangat besar ya, bisa dibilang. Kalau kita lihat secara the whole marketnya sendiri, sebenarnya seluruh dunia ya, gitu loh, demand untuk cyber security itu sekitar 255 miliar US dollar. Jadi itu bisa dibilang angka yang signifikan seperti itu. Gitu. Dan kalau kita ngelihat sendiri, sebenarnya kalau day to day harian kita, sebenarnya secara nggak langsung sebenarnya kita ngerasa kita butuh kebutuhan kalau misalkan mungkin teman dengar e-bankingnya kena bobol atau apa gitu loh. Sebenarnya itu demand itu kan terbentuk pada saat kejadian kan. Pada saat kejadian, wah baru perusahaan ini ngerasa dia punya nih kebutuhan untuk ini, seperti itu. Makanya kita juga reach out tuh ke perusahaan-perusahaan gitu loh. Makanya kita juga ada istilahnya kalau di security misalkan ada penetration testing, kita bisa bantu nih tes gitu loh. Kita bisa masuk apa enggak. Ada juga layanan seperti 24/7 bagaimana kita meminimalisir resiko tersebut seperti itu. Jadi itu memang bisa dibilang bagaimana kita bisa mengedukasi klien kita gitu loh, calon klien kita, pentingnya daripada resiko. Sebenarnya kalau dari sisi perusahaan apa sih sebenarnya yang mau di manage kan? Betul. Karena mereka pasti lihat dari sisi misalkan kalau dari sisi laporan keuangan dia mau dari sisi net profit lah, bagaimana laporannya jadi bagus lah. Betul. Seperti itu. Tapi bagaimana mereka bisa meng-avoid risk dan unnecessary cost gitu loh. Misalkan kalau tiba-tiba mereka kena hack, mereka nggak bisa jualan segala macam, mereka ada additional cost seperti itu. Berarti plan A, plan B-nya lah ibaratnya begitu. Nah, kaitannya dengan demand di Indonesia, kemudian ekspansi bisnis juga sampai dengan ke Malaysia. Ini sama tidak sih kebutuhannya begitu kaitannya dengan keamanan cyber, atau di luar negeri justru berbeda dengan Indonesia? Iya, terima kasih Pak Pras atas pertanyaannya. Kalau dari sisi demand, makanya kalau dari sisi Malaysia, yang pasti sebenarnya kebutuhannya mereka lagi growing sih Pak, seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya kebutuhannya ya kurang lebih ya sebenarnya sama sih dengan pasar Indonesia. Dari sisi teknologi mereka juga butuh dari sisi cloud, mereka butuh dari sisi sekuritas dan juga dari sisi network juga seperti itu. Jadi sebenarnya secara ya teknologi wise sebenarnya kurang lebih sama sih Pak, seperti itu. Nah, untuk supaya kita mampu bertahan dengan persaingan yang cukup ketat begitu ya saat ini di industri digital seperti saat ini, bagaimana upaya-upaya dari perseroan sendiri untuk bisa mengencourage lagi SDM, meningkatkan kemampuan ability mereka begitu sehingga mampu beradaptasi dengan teknologi-teknologi baru begitu Pak Erwin? Ya mungkin saya jawab dari perspektif company kita ya. Mungkin dari sisi Elitery, kalau kita tuh benar-benar kita merasa sebenarnya adalah strength kita tuh sebenarnya di people, di talent gitu loh. Jadi kita benar-benar quote unquote memaksa lah gitu loh karyawan kita untuk selalu istilahnya belajar lah seperti itu, dan kita men-challenge sih mereka gitu loh. Dan kita juga memastikan memang kita mempunyai program yang berkelanjutan. Jadi kita memastikan seperti kayak sertifikasi IT segala macam, kita encourage, kita memaksa mereka untuk mengambil gitu sertifikasi tersebut. Kenapa? Karena kita bilang ini akan ngebantu perusahaan juga sih pada intinya dan membantu secara individual juga seperti itu. Itu dia dari sisi kinerja. Dan Pak Erwin, kembali lagi kepada IPO nih, adakah kiat-kiat atau tips ini menarik yang mungkin bisa dibagikan kepada perusahaan lain yang mungkin saat ini juga sedang merencanakan IPO demi kelancaran, keberhasilan proses IPO begitu nih Pak Erwin, mungkin bisa disampaikan? Boleh. Jadi kalau menurut saya Pak sebenarnya IPO itu bukan sebuah milestone gitu. Misalkan kita sudah IPO, sudah selesai. Tapi bisa dibilang IPO itu adalah sebenarnya transformasi keuangan. Jadi bukan end goals, tapi harusnya beginning gitu. Dalam artian bagaimana perusahaan ini bisa naik kelas, dalam artian dari sisi tata kelola, dari sisi governance, dari sisi the whole process, itu kita bisa naik ke next level. Dan untuk tips ya, untuk perusahaan yang merencanakan IPO, dipastikan
perusahaan ini mempunyai persiapan yang jelas dan dia tahu sebenarnya. Jadi nggak bisa misalkan istilahnya CEO-nya nih, misalkan ya perusahaan, oh hari ini kita IPO dong, saya nggak mau tahu, pokoknya ini mesti beres gitu loh. Nah itu tuh mesti dilihat dari the whole aspek, secara the whole thing lah ya, maksudnya kita lihat dari segi semua aspek, dipastikan tuh sebenarnya bottleneck-nya apa gitu loh. Karena ujungnya kan sebenarnya apa sih yang mesti di-convince dari IPO? Kita mesti meng-convince regulator dan stakeholder gitu loh. Kalau misalkan, makanya itu penting itu mungkin equity story gitu loh. Bagaimana nih perusahaan, prospek ke depannya apa gitu loh. Gimana kita yakin sama cerita kita, dan gimana kita bisa meng-convince dan regulator juga gitu loh. Karena kalau misalkan prospek bisnisnya nggak jelas gitu loh, setelah IPO nanti apa gitu loh. Saya dari sisi harga IPO tiba-tiba besoknya ternyata company-nya ya stagnan, mereka tidak punya planning apa segala macam, ya nanti harganya jatuh juga kan, seperti itu. Yang kasihan yang para investornya seperti itu. Jadi itu mesti benar-benar dipersiapkan sebaik-baiknya seperti itu. Dan mesti ada tim yang solid ya, karena kan di dalam proses IPO sendiri ada profesi penunjang juga. Dari sisi underwriter, dari sisi mungkin kantor akuntan publik, juga ada kantor lawyer juga kan yang mesti bersinergi seperti itu. Dan bagaimana kita bisa bekerja sama dan memastikan segala query atau misalkan ada pertanyaan dari regulator ya kita cepat jawab gitu loh. Karena dari proses IPO sendiri itu ada timeline, ada timelinenya kan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan tuh dalam periode misalkan 6 bulan lah gitu loh. Kalau misalkan lewat dari situ ya mesti ngulang lagi gitu loh. Mungkin kalau dari sisi profesi penunjang ya mereka happy aja kan. Tahun ini gagal ya tahun depan coba lagi. Baik, itu dia tahapan-tahapan yang harus dilalui, tapi memang ini akan semakin mudah dan ternyata banyak juga benefit yang dirasakan bagi perusahaan yang sudah IPO begitu ya di Bursa Efek Indonesia. Jadi bagi Anda perusahaan-perusahaan yang juga masih dalam proses IPO, ayo dikejar lagi begitu ya biar lebih semangat. Pak Erwin, terima kasih banyak ini atas kehadiran insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan permintaan rendah. Bayangi target pertumbuhan kredit 11% di tahun 2025. Kami segera kembali.